Jadi pada saat kita berbicara satu keniscayaan hidup, kita menjalani hidup ini pasti, kita niscaya, pastilah kita nompo nggak ditompo ya seperti ini keadaan kita. Tapi pada saat kita menerima hal yang salah, kamu menerima sistem yang salah, kemudian ini kamu tularkan kepada anakmu, anakmu menularkan kepada putu, putu menularkan kepada cicit, maka sudah menjadi kultur, sudah menjadi budidaya, sudah budayanya sudah terbudidayakan, maka meluruskannya akan terasa sangat berat. Inilah yang dikatakan sebagai sistem Petruk dadi ratu. Itu adalah rumusannya di dalam pewayangan Petruk dadi ratu. Petruk dadi ratu itu apa sih maknanya? Maknanya adalah visi, misi, metode, cara yang salah, kemudian kebenaran itu berangkat dari anggapan. Keyakinan berangkat dari anggapan. Anggapan itu dianggap sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya, kemudian keyakinan yang berangkat dari anggapan ini di levelnya ditingkatkan menjadi keyakinan, anggapan menjadi keyakinan. Pada saat anggapan sudah menjadi keyakinan, maka ditingkatkan menjadi kepercayaan, kepercayaan kemudian ditingkatkan menjadi iman. Sehingga sesungguhnya iman ini pijakannya adalah anggapan. Bagaimana supaya kita tidak berada di dalam iman yang pijakannya anggapan? Kan itu permasalahannya. Jika ini kita tidak mengetahui sistemnya, tidak mengetahui metodenya, beragama kita itu berarti gambling. Beragama kita berarti judi. Beragama kita itu berarti semoga tapi tidak jelas. Semoganya itu dialamatkan kemana. Kalau kamu beli sego pecel, semoga dapat sego pecel. Ini alamatnya sudah jelas, bakule juga jelas, harganya juga jelas. Sego pecel yang diarani sego sing ngendi, pecel yang mana juga jelas. Tapi tetap kita mengatakan semoga kita dapat sego pecel. Kenapa? Karena sego pecelnya itu tutup jam 09.00 bengi, sedang kamu berangkat dari rumah itu jam 09.00 malam. Antara rumahmu dengan bakul sego pecel itu jaraknya membutuhkan waktu 1/4 jam. Sehingga kamu mengatakan semoga kita dapat sego pecel, semoga kita dapat ridho, semoga kita dapat makanannya. Sampai di sana tutup, tapi karena ternyata kesalahan Anda menunda waktu, kesalahan Anda tidak melihat disiplin terhadap dengan waktu, maka Anda ditutup, akhirnya tidak dapat sego pecel. Tapi beda dengan orang mengatakan, ya semoga kita dapat sego pecel. Ditakoi, wis ro sego pecel? Urung. Tahu sego? Belum. Tahu pecel? Belum. Lah alamatnya pecel di katanya di sana. Numpak opo? Belum. Tapi mengatakan semoga dapat sego pecel. Ini namanya gambling, namanya judi. Semoga husnul khotimah. Apa yang dimaksud husnul juga tidak tahu. Apa yang disebut dengan khotimah juga nggak tahu. Karena yang kamu tahu yang disebut husnul itu teman kamu, yang disebut khotimah itu mbahmu. Sedang di dalam sistem risalah kerasulan, husnul khotimah itu jelas bahwa yang dikatakan surga, neraka itu harus dengan pasti untuk dapat dikenali sejak kamu di dunia ini. Jangan terlalu naif. Teman-teman, maksud saya paham ya. Jangan terlalu naif. Naif itu jangan terlalu mengharap sesuatu dengan kamu menganggap diri kamu sebagai nabi, sebagai malaikat. Kemudian kamu berpikir terlalu naif. Alah, ndak apa-apalah, nanti nek mati, nanti Pak Modin juga akan dampingi saya, ngekei bocoran, kemudian memberi jawaban pertanyaan dari mungkar nangkir. Man ismuka, sopo jenengmu? Madinuka, madinuka, opo agamamu? Kamu yakin kamu telah akan memperoleh bocoran dari Pak Modin? Ini namanya kamu naif.
Sesuatu yang sesungguhnya kamu tidak tahu dan tidak kenal, tapi kamu mempercayakan nanti saya juga diajari. Kemudian naif kedua, Allah kan Maha Rahman Rahim, kan gitu. Makanya kalau meninggal, kalau Allah Maha Rahman Rahim, kalau menunjukkan, kalau agama, kehidupan beragama kita di dunia itu adalah aksesoris, kemuliaan dihitung secara aksesoris, kehormatan itu karena kopiah, kemuliaan karena baju, kesucian karena sorban, pangkat derajat itu karena dalil, maka saat kamu meninggal dunia cukup menjadi hal yang simpel dan sederhana. Meninggal bantale ojo lemah, bantale Al-Qur'an atau sorbanmu sing biasa mbok nggo salat, lemeki sajadah. Biasanya sajadah mbok nggo salat, kemudian mbok lemeki sajadah. Saat malaikat munangkar nangkir teko, pasti nggak akan jadi bertanya, langsung balik kanan. Astaghfirullahaladzim. Kitibake wong Islam. Ya ayo balik yo, mungkar ngomong karo nangkir. Wis aja diterusne, lha lho sandali nganti betat. Saat beragama hanya penuangan simbolik dianggap sudah beragama, hanya budaya. Bagaimana supaya agama kita tidak menjadi agama budaya? Permasalahan yang kesekian kali. Nek dikurangi sila agamane awake dhewe, agamu lak mumetne to. Kowe mbiyen Islamu mergo bapak ibumu, ya toh? Mergo mbahmu. Wis iso ngaji mergo ustad, ya kan? Roh haram halal mergo sekolah, ya kan? Bisa wudu mergo sekolah atau pondok kan gitu. Katakanlah saat itu kamu sudah menganggap Islam. Kan itu permasalahannya yang kita butuh jelimeti. Kita kadang membutuhkan, kok rumit begitu ya kan gitu. Kok rumit ya? Rumit karena kita belum terbiasa. Rumit karena kita memahami kehidupan itu ya seger-seger saja dengan situasi dan kondisi sing bias semacam ini.